Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang dengan memuji Allah Subhanahu wa taala artinya kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Yang pertama yang selalu kita harus bersyukur adalah nikmatnya kesehatan, kemudian nikmatnya iman, dan juga nikmatnya Islam. Dan juga nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Hamid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di dalam program Dahsyatnya Ramadanku. Pada tahun ini kita dapat berjumpa kembali, yang insya Allah setiap harinya ilmu kita, amaliyah kita harusnya lebih ditingkatkan lagi, dan juga lebih bersemangat dalam menghadapi hari-hari di bulan Ramadan ini. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini Bapak ingin sekali juga menerangkan tentang adab-adab dan juga hikmah tentang pelaksanaan sholat Jumat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaumul Jum'ah sayyidul ayyam wa idul muslimin. Sholat Jumat itu adalah penghulu daripada segala hari, paling besar, paling agung, yaitu adalah hari Jumat. Dan juga hari Jumat hari raya bagi kita semuanya. Jadi setiap minggu itu ada hari raya yang kita laksanakan, yaitu di hari Jumat. Maka sangat besar pahala orang yang melaksanakan atau menjalankan perintah kewajiban sholat Jumat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan firman-Nya sebagai dalil kita melaksanakan sholat Jumat yang diwajibkan kepada kaum laki-laki yang balik berakal untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya wallahu a'lam. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segerakanlah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Berdasarkan dalil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka kita hendaknya selalu dan senantiasa melaksanakan segala adab-adab bila kita ingin melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Ada beberapa adab yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama sekali, hendaknya sunnahnya kita sebelum berangkat ke masjid,
kita terlebih dahulu membersihkan diri kita dengan mandi Jumat sebelum berangkat ke masjid. Jadi nawaitu ghusla li salatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Aku mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala. Jadi kita berniat juga. Pelaksanaannya pun sama. Mandinya juga bersih seperti mandi janabah. Setelah kita mandi bersih semuanya, diri kita sudah wangi, kemudian kita sudah menyiapkan terlebih dahulu sunnahnya baju yang bersih dan wangi. Juga disunahkan lagi untuk menggunakan baju yang berwarna putih. Jadi itu juga menandakan bahwa di hari Jumat kita bersih. Setelah kita mandi kemudian memakai pakaian yang bersih serta memakai wangi-wangian. Juga disunahkan. Jadi jangan lupa sebelum kita berangkat usahakan kita menggunakan wangi-wangian agar bau kita tidak mengganggu orang lain, karena di dalam Jumat kita akan bersama dengan orang banyak dan jangan sama sekali kita mengganggu dengan bau yang kita keluarkan dengan orang lain kepada orang lain. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya apabila kita ingin melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga juga hendaknya kita sebagai jamaah sholat Jumat kita juga disunahkan untuk datang lebih awal. Jadi datang lebih awal, kalau bisa kita ambil shaf yang paling depan atau yang berada di dalam masjid, yang di luar kita masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan zikir, untuk membaca Al-Quran di hari Jumat tersebut. Kemudian setelah masuk kita masjid, sebelum duduk kita hendaknya sunnah melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi sebelum duduk, tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Jadi sebelum duduk kita harus sholat sunnah tahiyatul masjid dan berniat untuk i'tikaf. Nawaitu ana atakifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Berniat i'tikaf juga kemudian sholat tahiyatul masjid. Saat pelaksanaan khutbah Jumat ini sangat penting sekali bagi kita untuk selalu menjaga adab kita di masjid selama khutbah berlangsung. Yang pertama, adab kita saat khutbah adalah berdiam tanpa banyak gerak. Jadi jangan melakukan banyak gerak di dalam masjid saat khutbah, karena khutbah itu sejatinya adalah menempati 2 rakaat sholat. Jadi seperti kita sholat jangan melakukan banyak gerakan. Apakah lagi kita terlalu banyak bercanda atau di dalam masjid misalnya menggunakan handphone sambil mendengarkan khutbah sambil memainkan handphone. Maka itu kata Nabi, faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang bermain-main, yang tidak serius di dalam masjid, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Jadi kita sia-sia masjid itu untuk melakukan sholat Jumat. Ini sangat diperhatikan sekali. Juga kalau kita berada di luar masjid, misalnya tidak dapat masuk ke dalam masjid, maka saat khutbah berlangsung, khatib membacakan khutbah, hendaknya kita diam, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Misalnya jual beli, karena Allah Subhanahu wa taala tadi melarang saat sholat Jumat. Jadi jangan ada lagi yang melakukan aktivitas yang sia-sia. Lakukanlah setelahnya. Setelahnya silahkan. Setelah Jumat silahkan. Tapi kalau saat khutbah berlangsung, itu hendaknya kita diam. Di mana kita berada diam. Tidak ada berbicara dengan teman di sebelah. Atau mohon maaf misalnya di luar masjid, apalagi sudah di luar masjid, kemudian kita sambil main handphone, sambil merokok misalnya, mohon maaf, itu juga akan menghilangkan daripada pahala Jumat. Jadi kita harus betul-betul siap untuk melaksanakan sholat Jumat ini. Kemudian setelah khutbah kita juga melaksanakan sholat dua rakaat sholat Jumat. Itu betul-betul jangan sampai di dalam masjid masih ada yang softnya renggang. Jadi betul-betul cari soft yang
masih kosong untuk diisi. Oleh sebab itu biasanya khatib mengisyaratkan bahwa soft kita untuk sholat Jumat itu menjadi lebih sempurna. Jadi kalau disuruh orang maju silahkan langsung tanpa menunggu-nunggu yang lain. Kemudian juga saat khatib tadi kita tidak boleh melangkahi bahu orang lain yang sudah duduk. Jadi kalau tidak bisa masuk lagi ke dalam, karena kita keterlambatan, silakan duduk cari yang bisa saja tanpa melingkahi bahu-bahu orang lain. Itu tidak ada adabnya. Nah, kecuali misalnya di muka memang lapang, tidak ada orangnya, kosong. Jadi kita berizin. Nah, silahkan. Kalau di dalam masjid misalnya di depan masih banyak yang kosong, nah gitu tidak apa-apa. Jadi kita berizin. Tapi kalau sudah penuh, tidak boleh untuk melangkahi bahu-bahu orang yang sudah duduk. Kemudian di hari Jumat juga kita disunahkan membaca surah Kahfi. Ini amal-amalan para salafun salih. Setiap hari Jumat itu membaca, entah itu bisa pagi atau siang atau sore Jumat, untuk membaca surah Kahfi karena fadilahnya luar biasa. Kemudian di hari Jumat juga kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari Jumat itu dilipat gandakan beberapa kali untuk membaca sholawat. Nah itulah beberapa adab dari pelaksanaan kita sholat Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, kemudian kita bisa memperbaiki diri kita setiap harinya. Karena Jumat ini setiap Jumat kita harus wajib melaksanakan. Jadi ilmunya juga harus tahu. Dan yang paling penting, nah ini juga banyak orang belum mengetahui, setelah kita sholat Jumat itu wajib bagi para pendengar atau jamaah itu membawa nasihat dari khatib yang menyampaikan khutbahnya. Nah itu kita harus mengerti dan juga memahami isi daripada khutbah tersebut. Jadi kita wajib membawa nasihat yang disampaikan khatib. Nah, yang paling nyamannya adalah khatib itu selalu memberikan nasihat untuk bertakwa. Maka ingatkan setelah Jumat itu kita harus meningkatkan keimanan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, memberikan kita kekuatan, pertolongan untuk beribadah di bulan puasa yang mulia ini, dan khususnya di hari Jumat kita selalu mempersiapkan dengan sebaik mungkin hingga pelaksanaan ibadah Jumat kita menjadi barokah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.